Pak Ustadz, ini Ya. kebiasaan anak-anak muda nih zaman sekarang. Ya, kenapa anak muda? Biasanya kalau misalkan ngelihat nih melakukan sesuatu yang ternyata orang bilang itu dosa. Ini kan pertama hilaf gitu. Ngomongnya biasanya gitu Pak Ustadz. Terus kalau udah hilaf yang pertama biasanya yang lain-lain juga ada hilaf-hilaf yang lain tuh. Kalau menurut Pak Ustadz gimana tuh? Hilaf baru hamil. Itu bukan hilaf itu. Maaf, kok hamil? Aku hilaf. Hilaf kok hamil? Enggak, dia hilafnya berapa kali? Doko kata ibu. Doko itu apa ibu? Doko. Doyan. Jamaah. Hilaf itu ketika orang tidak sadar. Tidak sadar. Tapi ketika dia sadar, itu bukan hilaf. Betul-betul. Jamaah. Tolong jangan menyepelekan dosa. Dosa apa yang susah dilakukan? Susah untuk ditobatkan. Dosa sama orang. Susah ya? Susah. Betul, karena harus cari orang itu minta maaf. Iya. Dan itu saya di dalam hati mau tanya sebetulnya. Apa itu? Kalau Ini saya dalam mulut nih Benjo, bukan dalam hati udah. Silakan Benjo. Jadi gini Pak Ustadz ya. Ini kan orang sudah meninggal. Padahal saya merasa saya pernah berdosa sama orang itu. Aku minta maaf dulu deh. Ah. Aku minta maaf dulu, maaf ya. Iya. Saya tadi menyinggung perasaan Benjo. Oh iya, saya juga. Pokoknya siapa yang berdosa kepada manusia, lantas tidak dimaafkan oleh manusia itu tidak bisa masuk surga. Nauzubillah. Harus mencari orang yang pernah dibuat tersinggung hatinya untuk minta maaf baru bisa masuk surga. Benjo maafin saya ya. Tapi bagaimana? Aku minta maaf ya. Iya. Pak Ustadz. Tapi bagaimana Maafin aku ya kalau gitu. Tapi bagaimana kalau orang itu sudah meninggal ya itu? Oh gitu. Nah, Gini, kalau orang berdosa kepada orang yang sudah meninggal, Iya. didoain, cari keluarganya. Kalau perlu santuni, bersedekah dengan niat untuk orang mati itu. Pahala sedekah aku untuk itu, karena aku pernah berbuat salah kepadanya. Itu kok kamu bersedekah dengan niat orang mati itu? Siapa sih dia? Enggak, aku pernah bersalah kepada dia. Aku tidak sempat minta maaf sehingga kalau perlu datang ke kuburannya, ziarahi. gitu. Tidak ada masalah. Jadi ada juga peluang untuk kita sadarkan diri. Jangan dibiarkan, dia terlanjur sudah mati kok. Tidak, sebaiknya kita tetap, kan ada keluarganya kita datangi. Hati-hati. Tuh. Nah, sekarang ada yang mau nanya lagi nggak selain Benjo? Silakan, dipersilakan yang mau nanya jemaah. Iya. Siapa itu? Oh, yang di belakang Ibu. Suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Majelis Taklim Miftahul Jannah, Gaperi Bojonggede. Di mana itu, Bu? Di Bojonggede. Bojonggede itu di daerah mana? Bogor. Oh, Bogor. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kalau ada seorang suami yang suka bohong sama istri. Ini suami jelek ini. Bohong. Terus kemudian istrinya minta penjelasan sama suami. Tapi suami itu berkali-kali bilangnya hilaf. Hilaf tapi anaknya 2 di istri yang berikutnya. Hilaf lagi Pak Ustadz. Terus gimana tuh Pak Ustadz? Saya mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, yang bersangkutan dengan keluarga sebaiknya saya tidak ngomporin. Saya tidak akan ngomporin. Kalau ketika suami hilaf, merasa bersalah, melontarkan kata-kata cerai, memukul istri, membohongi istri, mengambil haknya istri, uangnya istri harus dia dikasih, tapi dia tidak kasih. Begini aja solusinya. Jangan pernah mencari kesalahan pasangan. Tidak bagus itu. Lebih baik mencari kesalahan diri. Maafkan aku Pak, aku tidak bisa berlaku yang terbaik untukmu. Aku kebanyakan tidur, aku nyusahin, aku banyak penyakit, aku tukang belanja,
aku nggak pintar mengatur keuangan, aku nggak bisa menabung uang. Lebih baik kata-kata itu yang keluar. Jangan malah mencari kekurangan pasangan, itu jelek itu. Suami juga berkata, maaf mak, aku selama ini berdosa kepadamu, sering berkata kasar, maaf ya mak, aku hilaf, istri saya sudah 2, simpanan saya 1. Itu bukan hilaf. Jadi sebaiknya saya tidak mau ngomporin, tapi sebaiknya suami istri cari kekurangan masing-masing. Tidak usah cari kekurangan orang suami. Apalagi kalau ada suami atau istri menceritakan kejelekan suaminya, menceritakan kejelekan istrinya sama teman-temannya. Suami macam apa itu? Istri macam apa itu? Harusnya dia menjadi libasum, pakaian, menutupi. Kok dia malah mengumbar aib keluarganya? Kenapa suami memiliki istri lagi? Karena istrinya tidak pandai mengurus suami, tidak pintar merawat suami, sehingga suami mencari servis lagi. Kenapa istri tidak terurus? Istri tidak pakai emas, tidak pakai apa-apa, bajunya itu melulu, tidak berganti-ganti, model enggak keperawatan. Salah siapa? Salah suami, enggak kasih duit untuk pergi medikur, pedikur, cukur.